Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka dengan saya, yaitu tentang PKK PJOK BPGB Jakarta. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul akhir mendengar syafaatnya dari beliau. Pada materi ini saya akan memaparkan yaitu tentang rencana tindak lanjut, yaitu permainan sepak bola. Oke, latar belakang peserta didik kita saat ini masuk ke zaman Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kandungannya tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang akan dimainkan adalah game online. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan teman. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran. Makanya di sini saya memilih latar belakang tentang permainan sederhana karena di zaman sekarang ini anak-anak itu udah lahir di zaman Z. Zaman Z itu adalah di mana zaman anak itu lahir di zaman yang sangat modern dengan kecanggihan alat serta zaman yang sudah mungkin dengan media yang luar biasa besar. Maka dari itu saya di sini akan menerapkan tentang permainan sederhana warisan nenek moyang kita yang mungkin jangan sampai hilang. Tujuan program menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melaksanakan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, di sini tujuan saya adalah yaitu untuk melestarikan budaya Indonesia yang mungkin udah mulai dilupakan sama anak-anak. Di situ jadi saya mengambil tema yaitu permainan tradisional. Dan permainan tradisional itu bagi saya sangat luar biasa untuk aktivitas fisik. Contohnya permainan gobak sodor. Di situ luar biasa adalah lari lompat, mungkin lari kelincahan dan sebagainya. Itu mungkin dalam pembelajaran PJOK sangat dibutuhkan untuk anak. Jadi dengan tujuan itu mungkin hal-hal yang sedikit berbau ke media yang mungkin kurang baik akan seimbang sejalan dengan apa yang akan atau permainan tradisional tersebut. Capaian yang diharapkan pengenalan ya, aktivitas untuk membantu guru dalam terlibat aktif. Nah, jadi nanti dalam kegiatan itu contoh gobak sodor nanti mungkin saya akan mengenalkan supaya dibuatnya mereka terlibat aktif semua, tidak pasif dalam arti atau diam atau duduk atau apa yang intinya mah semuanya itu bersinergi bareng-bareng dan untuk mendapatkan hasil yang baik.
eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi contoh tadi kayak Prosodo, jadi mereka aktif atau mencari sesuatu yang mungkin kurang pas dalam permainan tersebut, digali sesuai dengan topik tersebut. Project murid, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil ulangan. Nah, setelah tadi kita pengenalan, evaluasi dan project, jadi murid bisa mungkin dengan cara mengambil video atau produk daripada hasil dari kegiatan tersebut. Struktur program dan mitra. Nah, untuk program ini adalah kita mungkin bermitra yaitu dengan program yang dibuat merupakan populer yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional konvensional. Yang berikutnya adalah murid yang terlibat kelas 3 dan kelas 4 yaitu dalam satu fase B, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini karena di sini di lingkungan sekolah, otomatis penanggung jawabnya adalah bapak kepala sekolah. Dan berikutnya komunitas belajar sekolah KKBS yang menjadi fasilitator dalam komunitas praktis yaitu sampai community yang terdiri dari kepala sekolah dan guru SD 91. Nah, yang berikutnya adalah mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Nah, kita bermitra dengan mungkin saya guru PJOK, mungkin bermitra dengan guru kelas karena jujur yang punya kelas adalah guru kelas, jadi saya bermitra dengan guru kelas. Nah, untuk kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Alhamdulillah ya, kita guru-gurunya luar biasa, sudah mungkin sadar semua. Mungkin ada yang ingin melanjutkan ke S2, mungkin yang utama seperti itu, luar biasa. Murid yang berjumlah adalah 84 orang, masing-masing kelas memilih perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia beserta wasit, ofisial dan penonton. Jadi dalam pembelajaran kali ini mungkin kita mengacu kepada permainan model set, yaitu sport education model yang dimana mungkin siswa itu terlibat langsung. Ya, terlibat langsung, ada yang menjadi panitianya, ada yang menjadi peserta, wasit, ofisial dan penonton. Jadi terselenggaranya permainan tersebut adalah dilakukan oleh siswa. Nah, dengan seperti itu siswa itu mempunyai sesuatu yang dinilai positif, tanggung jawab. Berikutnya, sekolah memiliki halaman yang luas dan memanfaatkan lapangan milik desa yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan ya. Alhamdulillah ya, halaman kita luas, mungkin udah nyaman itu dengan pendidikan kepala sekolah kita yang luar biasa untuk menanggulangi hal-hal yang mungkin timbulnya cedera padanya. Jadi dan untuk lapangan kita punya milik desa warga Sidamulia, jadi kita masih bisa memanfaatkannya. Yang berikutnya adalah sekolah memiliki jaringan internet yang baik, kapasitas yang dimiliki. Jadi alhamdulillah ya, walaupun kita mungkin di pucuk ibu dataran tinggi ujungnya daripada Kabupaten Cilacap, alhamdulillah semakin kesini semakin membaik untuk akses internet dan mudah-mudahan ke depan semuanya membaik. Rencana evaluasi secara menyeluruh dirasakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari perubahan dari murid. Yang berikutnya adalah mengomunikasi proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kerjasama dalam tim. Jadi tugasnya mungkin fasilitator itu mengamati dari permainan yang mungkin tadi murid telah mainkan dalam permainan model
Fasil, mungkin guru sebagai Fasil itu mengamati apa kekurangan dan kelebihan yang telah dilakukan mahasiswa. Kalau mungkin kurang, kita bisa mengakomodasi untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Kemungkinan tantangan yaitu yang pertama cuaca hujan atau panas. Nah, itu tantangan yang terbesar tergantung musim. Kalau sekarang bukan musim hujan, mungkin tantangannya adalah hujan. Jadi mungkin kalau hujan, mungkin kita bisa dipindahkan ke lain waktu, lain tempat, atau mungkin tempat yang sedikit nyaman, walaupun mungkin untuk halaman atau tempatnya tidak luas. Yang berikutnya adalah kegiatan sekolah bentrok antar kelas. Jadi kayak model ada kegiatan ini pasien pas kegiatan olahraga bentrok dengan lain kelas, mungkin nanti kita bisa alokasikan waktu mencari kelas. Yang berikutnya adalah kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari tertentu. Nah, kebetulan di kita adalah termasuk sekolah yang luar biasa, menjadi sekolah penggerak dan guru penggeraknya ada dua. Jadi mungkin untuk kegiatan tersebut bisa bentrok dengan teman kita dengan untuk kepentingan yang lain atau kepentingan sekolah, maka kita mungkin bisa mengalihkan waktu lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya terkait tugas PKK saya, ya, tentang tindak lanjut daripada apa yang akan saya praktekkan nanti setelah ini. Mungkin itu saya minta dari Bapak Ibu memberikan masukan atau umpan balik yang baik untuk diri saya, untuk kemajuan diri saya dan sekolahan. Mungkin itu, monggo. Oke, monggo bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuman yang sudah memaparkan rencana kita selanjutnya dalam rangka kegiatan PKKB JLK. Tadi Pak Wahyuman sudah baik menyampaikan apa yang akan dilaksanakan. Pak, dari pemaparan yang tadi Pak Wahyuman sampaikan mengenai kegiatan permainan tradisional, ya Pak, permainan tradisional Gunung Sodor yang akan dilakukan di sekolah ini. Dari yang tadi saya paparkan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini kan tadi disampaikan ini kegiatan kurikuler, ya Pak, berarti kan dilakukan di luar jam pembelajaran. Tadi di slide dituliskan bahwa Pak Wahyuman akan melakukan kegiatannya untuk kelas 3 dan kelas 4. Berarti hanya menggunakan dua kelas IPA, kelas 3 dan kelas 4. Ya, di RPR-nya Pak Wahyuman tadi disampaikan. Tapi tadi di bagian apa ya, itu ada banget di paparannya itu setiap perwakilan setiap kelas, ada perwakilan setiap kelas untuk dijadikan sebagai panitia, mulai dari apa saja tadi dijelaskan itu. Nah, perwakilan setiap kelas, nah, nanti mungkin lebih apa ya, supaya rencana Pak Wahyuman lebih matang lagi, nanti pelaksanaannya itu hanya khusus di kelas 3 dan kelas 4 atau melibatkan dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu, karena tadi dipaparkannya setiap kelas ada perwakilan untuk menjadi panitia ABC kayak gitu kan, kalau saya tidak salah membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tadi di bagian apa ya, kayak aset sekolah ya, pemanfaatan aset sekolah itu ada penanggung jawab kepala sekolah. Misalnya di sini kan pembelajaran ya Pak, apakah tidak sebaiknya penanggung jawabnya itu langsung Pak Wahyuman sebagai guru PJOK? Kenapa harus langsung ke atas ke kepala sekolah? Sedangkan Pak Wahyuman koordinasinya dengan wali kelas 3 dan kelas 4 tadi disampaikan.
Kemudian yang ketiga, maaf ya Pak, tadi ada aksesnya itu internet. Ya, kalau kita punya internet, nah itu kaitannya dengan Google Scholar-nya itu apa? Apakah nanti di dalam pembelajaran Google Scholar-nya itu ada integrasi internet di dalamnya atau gimana? Karena kan dijelaskan bahwa ini untuk mengenalkan anak mengenai permainan tradisional. Apakah memang akan diintegrasikan pemanfaatan internet di dalamnya atau gimana? Tadi kurang penjelasannya. Itu yang saya tanyakan. Mohon untuk ini sebagai nanti supaya kewajiban tanya bukan maksud apa-apa ya, supaya rencana RTL kewajiban itu lebih matang gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Nah, dari kami kasih kepada kami. Oke ya, terima kasih. Nah, untuk kegiatan yang tadi, yang pertanyaan pertama adalah kok boleh ya. Jadi poinnya. Nah, untuk kegiatan ini jadi dilaksanakan itu setahun 2 kali. Jadi di antara setelah tes SPS sama SAS ya itu. Jadi pas anak itu melakukan kelas meeting. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu tentang tadi yang terlibat langsung untuk kepanitiaan. Oke. Dan untuk para pemainnya adalah kelas 3 dan kelas 4. Dan yang kelas lain, kelas 5, 6, atau 1, 2 itu menjadi panitia, penonton, seperti itu. Jadi semua itu ambil di dalamnya. Yang menjadi pemain itu adalah kelas 4 dan kelas 3. Selain itu sisanya adalah menjadi, ada yang menjadi panitia penyelenggaranya, ada yang menjadi wasitnya, terus ada yang menjadi penonton, supaya kegiatan pembelajaran itu asik karena tadi mengacu pada kepedulian itu seperti itu. Yang terakhir ini pun juga evaluasi buat diri saya untuk perbaiki ya tentang KS berjalan. Jadi pemahaman saya tentang KS yang berbeda mungkin ya. Nah, karena posisinya KS itu adalah sebagai orang terdidik dalam sekolah tersebut, dan yang bergerak adalah yang dibantu melaksanakan ini adalah mungkin guru PJOK. KS cuma bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Itu seperti itu kemudian saya. Nah, mungkin kalau kurang pas atau bagaimana tapi nanti saya kaji ulang tentang rencana tindak lanjut. Itu seperti itu utangnya sedikit internet. Untuk internet, terakhir internet ya, lupa. Terima kasih Bu Susi, luar biasa Bu Susi. Untuk internet, karena video ini jujur, karena kita akan mengandalkan suatu kecanggihan teknologi itu di dalam jadi anak itu bukan bermain game, tapi mereka setelah bermain tersebut dipoto, di shopee dan bisa diunggah IG ataupun mungkin ke YouTube itu untuk pembelajaran atau mungkin untuk live streaming juga seperti itu tujuannya seperti itu. Oke, terima kasih. Itu sedikit Bu dari saya. Monggo yang lain untuk menambahkan atau mengevaluasi apa yang telah saya sampaikan. Halo, ya. Boleh untuk menanggapi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Bapak Wakiman sudah menjelaskan untuk dari awal sampai dengan akhir dengan sangat jelas. Semoga kegiatan PKG ini bukan hanya momen semata Pak Wakiman, artinya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peningkatan mutu guru atau peningkatan kapasitas guru ini semangatnya hanya pada saat kegiatan tersebut berjalan. Namun setelah selesai pelaksanaan tersebut biasanya akan kembali ke habitat masing-masing. Harapan saya ke depan baik guru penggerak, kemudian kegiatan PKG
itu bisa bersifat kontinu pengobatan. Artinya pelaksanaan yang panjenengan sudah programkan itu yang menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, kemudian melestarikan permainan tradisional sampai dengan terbiasa bekerja sama ini bisa betul-betul terjadi, Pak. Artinya tidak perlu dioprak-oprak, tapi akan secara otomatis siswa-siswi kita ini terbiasa dengan hal tersebut. Apalagi program yang panjenengan paparkan tadi sifatnya adalah kokurikuler, sudah bersifat lintas mata pelajaran kalau kokurikuler, sehingga bisa berkolaborasi dengan fasilitator P5, yaitu dalam hal ini adalah Pak Nana. Dan kebetulan untuk temanya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, sehingga sangat pas sekali bila mana nanti bisa berkolaborasi pada saat selesai kegiatan KBM, yaitu class meeting ya. Nah, di sini saya sedikit saja untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan yang panjenengan paparkan. Tanggapan ya Pak Watiman, bukan menanyakan ya. Yang pertama, RTL ini kan sifatnya tugas. Akankah ke depan akan panjenengan rutinkan untuk kegiatan ini yang melaksanakan pendekatan SEM ya, kalau tidak salah tadi SEM. Kemudian kalau tadi yang panjenengan paparkan ini bentrok dengan kelas lain. Nah, kalau kegiatan pelaksanaan setelah tes kemungkinan itu tidak bentrok dengan kelas lain kalau memang. Namun mungkin perlu dikoordinasikan dengan P5 yang nantinya akan melaksanakan gelar karya, sehingga nanti kegiatan tersebut bisa berkesinambungan. Yang pertama itu kegiatan dari PJOK dengan mengedepankan kearifan lokal, yaitu permainan tradisional. Itu tanggapan saya agar nanti ke depan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, tadi panjenengan memaparkan aset yang pertama lapangan halaman, kemudian yang kedua lapangan desa. Sedangkan pelaksanaan kegiatan untuk SEM ini kan pada saat selesai tes, sehingga untuk kegiatan pelaksanaan permainan tradisional ini alangkah baiknya itu jangan memasukkan aset lapangan desa. Kalau untuk lapangan desa mungkin untuk persiapan latihannya dan lain sebagainya. Itu tambahan dari saya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan permainan SEM ini, apakah anak-anak sudah mengerti bagaimana konsep pelaksanaan pendekatan SEM ini, sedangkan yang perlu dilibatkan itu bukan hanya kelas 3 dan 4. Dalam hal ini masih ada kelas 1, 2 yang fase A dan kelas 5 dan 6. Apakah pada saat pelaksanaan tersebut panjenengan itu memerlukan satu waktu untuk menyiapkan kegiatan tersebut, ataukah mereka sudah tahu konsepnya sehingga pelaksanaan tersebut tidak boleh saja? Itu Pak, saya tidak akan teoritis tapi lebih ke arah pelaksanaannya. Demikian Pak Okiman, intinya itu bagaimana pelaksanaan SEM ini terhadap siswa, apakah mereka sudah mengerti dan memahami bagaimana konsep SEM ini. Demikian ada dapat saya sampaikan. Dari itu kami yang berkelas yang namanya kelas-kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini mungkin pertanyaan dari kepala sekolah Bapak Fitra. Oke, saya sedikit ke poin nomor 3 Pak, tentang permainan SEM. Jadi setelah saya mengamati dari kegiatan anak-anak yang melakukan kegiatan anak-anak setelah selesai tes, mereka ikut aktif dalam kegiatan, contohnya uji bergoyang, atau mungkin ibaratnya bawa sendok lewat kelereng. Di situ tanpa ada komando dari guru atau mungkin dari guru PJOK sendiri, dia ikut aktif melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi secara sadar dan tidak sadar ya Pak,
gitu. Ternyata pembelajaran sains itu sudah dilaksanakan dari dulu oleh siswa, cuma kita kurang paham apa sih sains itu sebenarnya. Nah itu seperti itu. Jadi dengan adanya PKD saya, sains seperti ini, jadi tinggal memoles yang belum diterapkan oleh siswa. Jadi tinggal memoles saja, memberi masukan, ini seperti ini, seperti itu seperti itu. Mungkin itulah sedikit jawaban dari saya tentang tanggapan jenengan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Saya Dan pending. Oke. Yang berikutnya adalah tentang kegiatan ini mungkin tadi cocok untuk digabung sama Perima ya, atau kolaborasi. Memang seperti itu Pak. Jadi karena ini permainan di luar jam pelajaran, jadi dengan sinergi kita, saling komunikasinya kita antar guru, yaitu akan terjadi sesuatu yang positif. Akhirnya positif itu dimana kita bisa menggabungkan permainan tersebut untuk kegiatan P5. Jadi untuk kegiatan di ibaratnya ini bukan hanya dosen aja, mungkin ada baktiar, atau mungkin ada bagaimana cara penanggulangan sampah, atau mungkin bagaimana cara bisa merawat lingkungan. Jadi pembelajaran saya itu bukan hanya melakukan permainan tradisional saja, tapi mencakup yang berhubungan dengan sekolahan atau kegiatan sekolahan seperti itu. Terus yang berikutnya apa ya? Ini sifatnya akan kontinu apa hanya untuk menyelesaikan saja? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang luar biasa lagi, yang mudah-mudahan kita dengan kerjasama yang baik antar guru akan tercipta sesuatu yang baik. Jadi kalau toh di bidang kita baik, kita saling mengingatkan, saling mengisi, saling menuntut daripada kekurangan kita, jadi akan berkesinambungan. Nah, mudah-mudahan ke depannya di awal kita belajar apa mungkin nanti sebentar lagi kan STS ya Pak, itu mungkin nanti kita coba lakukan. Nah, dengan dipamerkan ternyata anak asik senang, insya Allah akan berkesinambungan. Karena tanpa komando pun kalau mereka udah senang, tergerak hatinya, itu sampai kapanpun mungkin tidak akan hilang. Itu seperti itu. Satu lagi Pak, ini kan yang dilaksanakan menjadi objek pertandingan kan kelas 3 dan 4. Lah yang lain bagaimana dari kelas 1, 2, kemudian kelas 5, 6-nya? Oke, terima kasih. Mungkin tadi sedikit udah ditanyakan sama Bu Tani ya Pak. Jadi untuk kelas bawah itu ada yang menjadi penonton, atau mungkin nanti kelas atas 5, 6 itu menjadi wasit, menjadi ketua panitia. Itu seperti itu. Mungkin cukup ya Pak Bu. Oke, langsung kondisi. Saya mau tanya apa sudah terwakili sama laki-laki yang kaitannya kegiatan pergerakan itu kok tidak ada sangkut pautnya dengan kemungkinan tantangan yang berbentrokan dengan kelas ya itu. Ya kalau pelaksanaannya itu semacam kelas meeting gitu, itu sudah free katakan tidak ada pembelajaran. Iya. Itu memang disitu untuk pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi di mana anak itu udah bebas pelajaran dalam arti setelah tes untuk mungkin kenaikan kelas atau mungkin di tengah semester kan mereka free dalam pembelajaran itu. Jadi anak-anak dilibatkan untuk mengisi kegiatan itu dengan suatu mungkin permainan yang membuat mereka senang. Itu seperti itu. Dan mungkin untuk dengan guru kelas ya itu tadi saya jelaskan, jadi dengan terikatnya tali persaudaraan kita, jadi kita saling membantu mengingatkan bagaimana tindak lanjut dan untuk memajukan sekolah kita itu untuk menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Mungkin itu
sifatnya membangun buat diri saya sangat luar biasa ya, buat rekan-rekan guru. Mudah-mudahan ya kegiatan ini kita berjalan dengan baik sesuai alur, dan kedepannya dengan pembelajaran berjalan, kedepannya itu timbul keaktifan daripada siswa dalam arti tanpa dikomando, tanpa disuruh, yaitu sesuai dengan minat bakat mereka, itu mereka bantu walaupun sedikit kita mengarahkan. Contoh dengan kegiatan tersebut. Dan mungkin sekarang di Gobak Sodor, mungkin untuk berikutnya di Kiak, atau mungkin di yang lainnya, mungkin permainan itu bagi mereka itu udah merasa asing. Padahal itu adalah warisan Indonesia yang luar biasa. Seperti itu, atau mungkin ditambah lagi permainan egrang ya. Anak-anak di sini kayaknya belum tahu kayak gimana caranya. Padahal egrang itu kan luar biasa baiknya untuk keseimbangan. Itu seperti itu, makanya daripada itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita kerjasama kolaborasi yang baik untuk meningkatkan mungkin pembelajaran kita yang akan lebih baik lagi. Walaupun kita di negeri ujung ibunya, ujungnya daripada Cilacap, mudah-mudahan ke depan walaupun kita di ujung menjadi sekolahan yang baik. Mungkin itu sedikit dari saya, mohon maaf mengganggu aktivitas kegiatan Bapak Ibu. Untuk sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.